agar domba gemuk-gemuk, bulet-bulet, kayak apa sih? Tapi nggak beli pakannya, gratis dan simple. Bisa nggak sih? Ada nggak sih caranya kayak gitu? Jawabannya ada. Tapi sebelum saya kasih informasi lebih lanjut, jangan lupa subscribe-nya ya. Sahabatku semua, agar domba gemuk sebenarnya ada cara mudah loh. Ada 3 hal yang menjadi dasar agar domba itu gemuk. Nanti saya tambahkan satu yang lebih top lagi. Apa aja itu? Yang pertama, ada unsur genetik. Genetik ini misalkan dombanya yang betina lokalan, kemudian yang jantan itu agak naikkan dikit kelasnya. Misalnya kalau pakai dombanya betina lokal, jantannya bisa pakai dormas, bisa pakai texel, bisa pakai merino, bisa juga kalau ada dana lebih pakai dorper. Nah, itu nanti dombanya bisa gemuk-gemuk. Ya, karena apa? Ada rekayasa genetikanya di proses perkawinan. Dan karakteristik si jantannya kan tadi kan lebih unggul. Lah istilah unggul ini kan biasanya sih kalau nggak bulu ya daging. Jadi tinggal teman-teman lihat di lokasi teman-teman kira-kira maunya gemuk daging atau gemuk bulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, agar dombanya gemuk itu tolong pakannya cukup. Pakan ini tidak mesti beli. Pakan ini tidak mesti harus apa istilahnya berupa pakan silase, fermentasi, pakannya tinggi protein, karbo, ndak itu dulu. Kalau mau atau agar dombanya gemuk tapi dengan cara mudah, murah, menyenangkan. Caranya untuk kecukupan pakan ini adalah porsinya. Kalau pakai pakan hijauan rumput biasa gitu kayak saya kan pakai rumput biasa, porsinya harus banyak, jumbo. Bayangan saya ini gini, saat lihat ada orang yang angon dombanya, padahal diangon loh ya, kan nggak pakai konsentrat, bisa bulat-bulat. Atau mungkin ada domba yang diliarkan pakai semi umbaran gitu ya, dombanya bisa bulat-bulat. Kok bisa? Padahal dia nggak pakai konsentrat. Ternyata karena makan dombanya ini banyak, padahal tanpa konsentrat loh ya. Jadi porsinya. Yang kedua, baru di TDN-nya. Makannya banyak, tapi TDN-nya rendah. Ya, yang dihasilkan bukan daging, tapi kotorannya atau pupuknya. Jadi teman-teman yang ngejar jualan pupuk, TDN-nya ya sebisa mungkin. Jangan tinggi-tinggi banget. Rendah aja. Karena apa? Biar nanti kotorannya banyak. Gitu ya. Tapi kalau yang teman-teman pengen gemuk, dombanya gemuk, ya TDN-nya minimal lah 70%. Cara untuk tahu nilai TDN bisa search di Google. Cara naikkan TDN yang rendah ke naik itu bisa berupa disilase, bisa difermentasi. Pokoknya intinya pakannya dicampur-campur. Nanti TDN-nya bisa naik sendiri. Ya. Kemudian untuk kecukupan pakan ini ya, pakannya harus beragam teman-teman semua. Beragam ini bukan berarti pakannya harus apa ya, rumput dengan ramban, pacong dengan odot atau yang lain, enggak. Pokoknya beragam lah. Rumput liar itu kan jenisnya banyak. Sekali genggam ini aneka rumput jenisnya banyak. Itu udah termasuk beragam juga. Tapi alangkah baiknya rumput sama ramban aja. Rumput segala macam rumput satu jenis, kemudian rambannya 3 jenis. Itu dombanya bisa gemuk. Bisa juga istilahnya itu pakannya sudah komplit fit dengan harga murah. Ya. Kemudian yang ketiga, agar domba gemuk itu kebutuhan dasarnya selain pakan kan kebutuhan dasarnya air. Airnya cukup, meskipun tidak habis. Tapi kalau ada pertanyaan gini, Bang, domba saya nggak mau minum, padahal kan tadi abang bilangnya dia butuh air. Nah, kembali lagi ke pakannya.
Kalau pakannya kering, domba pasti minum. Tapi kalau pakannya hijauan atau basah, masih ingat nggak teman-teman? Di pakan hijauan itu kan masih punya kadar air, minumnya dari situ. Jadi minumnya domba itu langsung makan, dapat gizi, dapat air juga. Tapi ketersediaan air ya tetap setidaknya harus disiapkan juga ya teman-teman. Ad libitum, tak terbatas. Oke. Kemudian nanti akan ada pertanyaan. Nah kalau gitu pakai pakan basah aja, kan lebih enak. Nah untuk jawaban itu nanti saya buatkan video tersendiri. Jadi yang belum subscribe ya. Dan yang tambahnya tadi, yang lebih penting, kalau atau agar dombanya gemuk, tolong banget kandangnya dibuat nyaman, kandangnya dibuat sirkulasinya bagus. Kandang kalau nggak nyaman sama kayak kita kalau posisinya stres, mau makan sebanyak apapun ya nggak akan jadi daging karena udah stres. Stres ini berarti kan otak yang bekerja, badan diem, sama-sama keras, jadi nggak bisa gemuk karena stres. Domba pun juga sama. Kemudian sirkulasi ini hubungannya dengan apa? Dengan amoniak kandang. Kalau teman-teman di kandang diem selama 10 menit atau 15 menit sudah nggak betah, gimana dengan domba yang 24 jam di kandang itu? Ngetes kandang, kualitas kandang ya diem aja di kandang. Kalau sirkulasinya nggak bagus, kemudian sinar mataharinya nggak masuk, penyakit banyak. Ya yang dimulai dari sirkulasi dulu. Saat banyak penyakit, nggak cuma dombanya saja yang menderita, peternaknya pun juga ikut menderita. Jadi agar domba gemuk kayak gitu dulu simpelnya. Jangan nanya protein karbo dulu. 3 hal itu dulu penuhilah. Maaf kok 4 hal tadi. Nah kalau masih belum jelas, tulis di kolom komentar ya pertanyaannya ya.